Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahmansyah. Wacana perubahan pemilu menjadi sistem proporsional tertutup adalah sebuah upaya mencederai dan menghambat pertumbuhan demokrasi Indonesia yang sudah dibangun sejak era reformasi. Kenapa? Sebagaimana pada masa Orde Baru, dengan menggunakan sistem ini, maka kewenangan menentukan wakil rakyat tidak lagi berada pada tangan rakyat, melainkan ada pada partai. Sehingga rakyat tidak lagi sepenuhnya berdaulat sebab penguasa tertinggi dalam menentukan siapa kandidat yang akan mewakili rakyat pada kursi legislatif ada pada partai politik. Keputusan partai pun akan diklaim sebagai representasi kehendak rakyat, padahal jelas-jelas rakyat tidak punya kuasa untuk ikut andil di dalam pengambilan keputusan. Rakyat dipaksa untuk memilih partai dan merelakan pilihan sepenuhnya pada partai, dan sangat mungkin nama-nama yang melenggang Senayan tidak sesuai dengan kehendak hati nurani rakyat. Demokrasi yang secara umum kita ketahui adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Akan berubah menjadi pemerintahan dari rakyat, oleh partai, dan untuk kepentingan para elit. Sangat miris jika kita melihat dampak besar yang akan terjadi jika sistem ini benar-benar akan digunakan pada pemilu 2024. Apalagi jika kewenangan ini diberikan sepenuhnya kepada partai, maka partai akan menjadi suatu lembaga besar yang sangat miris jika kita melihat dampak besar yang akan terjadi jika sistem ini benar-benar akan digunakan pada pemilu 2024. Apalagi jika kewenangan ini diberikan sepenuhnya kepada partai, maka partai akan menjadi suatu lembaga besar yang memiliki superpower dan bertangan besi. Berbeda dengan pemilu yang kita gunakan sekarang, jika rakyat tidak memiliki kepercayaan terhadap partai, setidaknya rakyat masih punya harapan dengan mempercayai para calon kandidat dan memiliki kesempatan untuk menagih langsung janji-janjinya. Sebaliknya, jika sistem proporsional tertutup digunakan, maka rakyat terpaksa harus memberikan kepercayaannya sepenuhnya kepada partai pilihannya. Dan tentunya sangat sulit bagi rakyat untuk melawan atau setidaknya menagih janji dari suatu instansi berupa partai politik. Tak hanya itu, dalam sistem proporsional tertutup, semakin besar nomor urut calon kandidat, maka semakin kecil juga peluang kandidat tersebut untuk terpilih dan duduk di kursi legislatif. Sebab pengambilan keputusan kursi didasari pada peringkat nomor urut yang ditentukan oleh partai. Makanya semua orang ingin menjadi nomor urut 1. Hal ini membuat praktik money politik yang digaungkan akan berkurang jika menggunakan sistem proporsional tertutup menjadi omong kosong belaka. Mungkin praktik money politik langsung kepada masyarakat akan berkurang, tapi tidak dengan praktik money politik yang terjadi pada internal tubuh partai. Proses tawar-menawar nomor urut pun akan dilakukan, dan lagi-lagi masyarakat tidak punya kontrol terhadap proses tawar-menawar ini. Mungkin saja bukan soal gagasan, visi misi, atau program. Bisa jadi yang diperjualbelikan justru masalah untung rugi dan material belaka. Tidak menutup kemungkinan juga praktik politik dinasti, nepotisme, dan oligarki akan semakin marak terjadi. Siapa yang paling dekat dengan ketua umum, maka peluangnya untuk berada di nomor urut pertama pun akan semakin tinggi. Orientasi para calon wakil rakyat yang semulanya tulus melayani rakyat berubah menjadi bagaimana merebut hati ketua umum dan para petinggi partai. Rasanya jika sistem ini berlaku, para anggota legislatif sudah tidak tepat lagi disebut dengan wakil rakyat, mungkin lebih tepat disebut dengan wakil partai. Bagi partai besar dan sudah punya nama, tentu ini bukan menjadi persoalan, bahkan mungkin berdampak sangat menguntungkan bagi mereka. Sebab tanpa perlu memperkenalkan partai dan para calon kandidatnya, partai ini sudah memiliki simpatisan dan loyalis sejak dahulu. Sehingga apapun sistemnya, para simpatisan dan loyalis ini pasti tidak akan berpindah haluan memilih partai yang lain. Berbeda dengan partai kecil yang masih baru merintis, tidak mudah bagi mereka memperkenalkan partainya tanpa menggait sosok tokoh atau individu yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Figur kandidat yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi adalah salah satu taktik untuk memperkenalkan sekaligus meningkatkan perolehan suara partai secara cepat. Dengan diberlakukan sistem pemilu proporsional tertutup, maka partai-partai baru akan semakin sulit untuk menembus pintu Senayan, bahkan bisa jadi bubar secara perlahan. Di tengah wacana dan siasat mengembalikan pemilu menjadi sistem proporsional tertutup, KPU sebagai lembaga independen seharusnya mampu mengakomodir kepentingan dan kehendak rakyat, bukan kepentingan pemerintah atau para elit yang berharap kelanggengan kekuasaan. Begitu juga dengan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi yang sudah semestinya berpihak pada rakyat. Walau tidak memiliki kuasa, setidaknya kita sebagai masyarakat tetap memiliki suara. Dengan demikian, sudah saatnya kita menolak dengan lantang wacana dan siasat ini. Kembali ke sistem proporsional tertutup sama saja dengan mengkhianati semangat reformasi dan mencabut kedaulatan rakyat. Terima kasih.